Balik lagi bareng gua di Cahaya Malam. Kali ini gue bakal bawain lo sebuah kisah dari jalur yang udah jadi legenda di dunia supir Indonesia. Sebuah jalur maut yang sampai sekarang masih nyisain misteri kelam yang bikin para supir dan pengendara ngerasa dua kali mikir buat lewat sana pas malam-malam. Tempat ini dikenal dengan nama Alas Roban. Alas Roban adalah kawasan hutan lebat yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini jadi bagian dari Jalan Pantura, pantai utara Jawa, dan udah terkenal sebagai jalur strategis penghubung antara Semarang, Kendal, Pekalongan, sampai ke Cirebon dan Jakarta. Tapi di balik strategisnya jalur ini, ada sisi gelap yang bikin bulu kuduk merinding. Jalan ini membelah kawasan hutan yang luasnya ribuan hektar. Pepohonan tua menjulang tinggi, rapat, bikin sinar matahari aja susah nembus ke bawah. Kalau lo ngelewatin jalur ini siang-siang, mungkin masih aman. Tapi pas malam, jangan harap lo bisa ngerasa nyaman. Gelap, sunyi, dan sering banget diselimuti kabut tebal. Di sekitar kawasan Alas Roban, emang ada beberapa perkampungan kecil, tapi letaknya lebih ke pinggiran. Warga-warga di situ pun udah biasa ngedengar cerita-cerita serem yang jadi makanan sehari-hari. Dari supir truk yang nyasar masuk hutan, penampakan perempuan berbaju putih di pinggir jalan, sampai kendaraan yang tiba-tiba hilang kendali tanpa sebab. Bahkan warga di situ pun percaya ada penghuni lama yang emang gak suka jalur itu dilewatin manusia. Lo harus tahu bro, Alas Roban itu bukan cuma satu jalur, tapi ada jalur lama dan jalur baru. Jalur lama lebih dikenal angker karena ngelewatin hutan yang lebih rimbun, tanjakan turunan yang curam, belokan tajam, dan sering jadi saksi kecelakaan-kecelakaan misterius. Walaupun sekarang udah ada jalur baru yang dibangun buat ngurangin resiko kecelakaan, tapi cerita-cerita serem itu nggak pernah hilang. Karena menurut warga setempat, yang bikin angker bukan jalurnya, tapi apa yang mendiami kawasan itu dari dulu. Di video kali ini, gue bakal ceritain ke lo kesaksian demi kesaksian dari mereka yang pernah ngalamin sendiri kejadian-kejadian aneh di jalur Alas Roban. Cerita-cerita yang gak bisa dijelasin pakai logika, tapi nyata dirasain oleh banyak orang. Lo siap? Kita mulai. Dari sekian banyak cerita serem tentang Alas Roban, ada satu kesaksian yang sering banget diceritain dari mulut ke mulut, terutama di kalangan supir truk lintas Jawa. Ini cerita tentang sosok wanita berbaju putih yang sering muncul di tikungan tajam jalur lama. Waktu itu malam udah nunjukin jam 2 dini hari. Jalanan sepi dan udara dingin ngebul. Pak Andri, seorang supir truk ekspedisi dari Jakarta menuju Surabaya, harus ngelintasin jalur Alas Roban karena jalur tol lagi ada perbaikan. Awalnya semua terasa normal. Cuma suara mesin truk yang meraung dan radio yang muter lagu dangdut lawas buat ngusir ngantuk. Tapi pas truknya masuk ke jalur Alas Roban, suasana langsung berubah. Kabut tebal mulai turun bikin jarak pandang cuma tinggal beberapa meter doang. Pak Andri masih santai, pikirnya itu udah biasa. Tapi pas sampai di sebuah tikungan tajam di jalur lama, dia lihat ada sosok berdiri di pinggir jalan. Dari kejauhan, kelihatan itu perempuan, pakai kebaya putih panjang, rambutnya panjang tergerai nutupin muka. Awalnya dia kira itu warga atau pejalan kaki yang lagi nyari tumpangan. Tapi makin dekat, bulu kuluk Pak Andri berdiri. Sosok itu nggak bergerak, cuma berdiri kaku dengan kepala sedikit menunduk. Anehnya, truk yang tadinya kenceng tiba-tiba kayak ngerem sendiri, pelan tanpa dia tekan pedal rem. Pas ngelewatin sosok itu, Pak Andri melirik lewat kaca spion. Dan sosok itu udah nggak ada, kosong, nggak ada siapa-siapa. Bener-bener lenyap begitu aja. Belum sempat mikir lebih jauh, truknya mendadak goyang keras kayak ada yang nendang dari belakang. Spontan Pak Andri ngerem mendadak, jantungnya hampir copot. Dia turun buat ngecek takutnya ada ban yang bocor atau barang yang jatuh. Tapi saat dia turun, jalanan sepi, gak ada apapun di belakang truk. Cuma kabut tebal yang makin merayap dan suara jangkrik yang mendadak berhenti. Dan di saat itulah, dia ngedengar suara perempuan nangis pelan. Suara itu pelan banget, tapi jelas, kayak ada yang nangis dari arah bawah kolong truk. Pak Andri udah mau ngecek tapi badannya kaku, kayak ada yang nahan buat gak boleh lihat ke bawah. Dia langsung balik ke mobil, ngegas sekuat tenaga. Tapi anehnya selama sisa perjalanan di jalur itu, spion truknya kayak nunjukin bayangan sosok putih yang nempel terus di belakang bak truknya, ngikutin sampai keluar dari jalur Alas Roban. Begitu dia udah jauh dari kawasan itu, semua kembali normal, gak ada yang aneh lagi. Tapi kejadian itu ngebuat Pak Andri sampai sekarang selalu baca doa setiap mau masuk jalur Alas Roban, siang ataupun malam. Jalur Alas Roban memang terlihat seperti jalanan biasa.
Namun, di balik sunyi dan pekatnya hutan yang mengapit kanan kiri jalan, tak sedikit pengendara yang membawa kisah mencekam dari pengalaman pribadi mereka. Salah satunya adalah kisah seorang pemuda, sebut saja namanya Rudi. Ia seorang perantau yang nekat pulang ke kampung halamannya di Pekalongan dengan menunggangi sepeda motor tuanya. Hari itu, karena urusan kerjaan yang molor, Rudi terpaksa pulang melewati Alas Roban saat malam sudah lewat tengah. Rudi mengaku awalnya perjalanan terasa biasa saja. Meski gelap, ia tetap santai dengan kecepatan sedang sambil menikmati semilir angin malam yang membelai wajah. Tapi, semuanya berubah saat ia memasuki tikungan tajam yang dikenal sebagai tikungan setan Alas Roban. Saat melewati tikungan itu, motor Rudi tiba-tiba terasa berat, seperti ada beban yang menumpang di jok belakang. Padahal, ia yakin benar bahwa dirinya berkendara sendirian. Motor yang tadinya melaju lancar, mendadak tersendat dan susah digas, meskipun jalanan menurun. Tidak hanya itu, suara bisikan halus mulai terdengar di telinganya. Awalnya samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Suara itu terdengar seperti orang yang membisikkan sesuatu, namun Rudi tak bisa memahami kata-katanya. Panik, Rudi mencoba menengok ke spion. Seketika, tubuhnya gemetar saat melihat ada bayangan putih samar yang duduk membonceng di belakangnya. Wujudnya tak jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Ia mengaku sempat melihat kepala sosok itu bergerak perlahan, seperti tengah menyandarkan dagunya di pundaknya. Beruntung, Rudi masih bisa mengendalikan dirinya. Ia memilih untuk fokus memandang ke depan dan terus membaca doa dalam hati, meski nafasnya sudah tak karuan. Anehnya, begitu roda motornya menyentuh jalan turunan yang mengarah keluar dari kawasan Alas Roban, beban berat itu menghilang seketika, seperti tak pernah ada. Hingga kini, Rudi masih yakin bahwa malam itu dirinya tak berkendara sendirian. Dan pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa Alas Roban memang benar-benar angker. Tak hanya pengendara motor atau sopir truk, cerita misteri di Alas Roban juga menyelimuti kendaraan yang seharusnya jadi simbol penyelamat, ambulans. Kisah ini datang dari seorang pria bernama Pak Harto, warga Batang, yang pernah menjadi sopir ambulans di era 90-an. Kala itu, ia sering ditugaskan mengantar jenazah dari rumah sakit ke kampung-kampung pelosok yang harus melewati jalur Alas Roban. Satu malam, ia mendapatkan tugas mengantar jenazah dari rumah sakit di Semarang menuju sebuah desa kecil di wilayah Kendal. Karena kondisi darurat dan keluarga almarhum ingin proses pemakaman dilakukan malam itu juga, Pak Harto tak punya pilihan selain melaju melewati Alas Roban saat malam sudah menunjuk jam 1 dini hari. Perjalanan berjalan lancar hingga memasuki kawasan Alas Roban. Jalanan lengang, udara lembab, dan suara jangkrik malam menjadi teman setianya. Tapi di tengah kesunyian itu, Pak Harto menyadari sesuatu yang janggal. Sirine ambulansnya tiba-tiba menyala sendiri. Padahal, ia yakin tak pernah menekan tombol apapun. Suara sirine meraung keras, memecah kesunyian malam, membuat bulu kuduk Pak Harto berdiri. Sambil berusaha tenang, ia mematikan sirine itu. Tapi anehnya, dalam hitungan detik, sirine menyala lagi. Bahkan lampu rotator di atas ambulans pun berkedip sendiri. Tak berhenti di situ, kaca spion tengah memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Dari pantulan spion, Pak Harto melihat kursi belakang ambulans yang semula kosong kini diisi oleh beberapa sosok yang duduk diam berjajar, mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya pucat, tak terlihat jelas, namun semua mata tertuju lurus ke arah spion, seperti menatap dirinya. Tubuh Pak Harto membeku, tangannya gemetar di balik kemudi. Ia hanya bisa membaca doa sambil memalingkan pandangan dari spion, fokus menatap jalan. Sampai akhirnya, begitu melewati tikungan keluar Alas Roban, sirine berhenti dengan sendirinya. Spion kembali kosong. Pak Harto pun menghentikan ambulans sejenak, menarik nafas panjang, dan bersyukur ia bisa sampai dengan selamat. Cerita tentang ambulans kosong ini bukan kali pertama terdengar. Beberapa warga dan sopir yang sering melintasi jalur itu percaya bahwa di Alas Roban ada ambulans gaib yang sering muncul secara tiba-tiba di tengah malam. Ambulans itu diyakini merupakan kenangan dari kecelakaan tragis di masa lalu yang memakan korban jiwa. Alas Roban, sebuah nama yang lebih dari sekadar jalur lintas pantura. Di siang hari,
Tempat ini hanyalah deretan jalan aspal yang dikelilingi hutan dan perbukitan. Tapi begitu malam menjelang, nuansa di tempat ini berubah menjadi lorong antara dunia manusia dan dunia gaib. Cerita tentang pengendara motor yang diikuti sosok wanita, sopir truk yang disesatkan hingga berputar di tempat yang sama, sampai kisah ambulans kosong yang gentayangan. Semua itu bukan sekadar dongeng yang diturunkan dari mulut ke mulut. Bagi mereka yang pernah melintas dan merasakan sendiri, kisah-kisah itu adalah kenyataan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Alas Roban bukan hanya jalur maut karena kontur jalan yang menanjak dan menikung tajam. Tapi lebih dari itu, kawasan ini menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Tragedi kecelakaan massal, cerita pembunuhan, ritual pesugihan, semua tertinggal menjadi jejak energi negatif yang membekas kuat di tanah ini. Ada yang bilang, makhluk-makhluk di Alas Roban bukan sekadar hantu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak di antara dua dunia, mengulang-ulang takdir tragis mereka, mencari perhatian, atau bahkan mencari pengganti. Tapi, di balik segala kengerian itu, warga sekitar percaya, selama kita menjaga adab, tidak sombong, tidak menantang, dan tetap ingat Tuhan, kita akan selalu dilindungi. Alas Roban memang penuh misteri, tapi bukan berarti tempat ini haus darah seperti yang diceritakan. Mereka hanya ingin diingat, hanya ingin kita paham bahwa ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan kita. Dan di tempat seperti Alas Roban, garis pemisah itu tipis sekali. Jadi, buat lo yang suatu saat melintasi jalur ini di malam hari, berhati-hatilah. Jangan menantang, jangan mengejek, cukup baca doa dan fokus pada perjalanan lo. Karena di Alas Roban, lo nggak pernah benar-benar sendirian. Terima kasih sudah simak video ini. Cahaya Malam undur diri. Dadah!